Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan sumber sejarah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudang, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra. Sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe, di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurasilu setelah ia memasuki agama Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun dari 1297 Masehi sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peulak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh pada masa jayanya. Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditi utama adalah lada sebagai bendera perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran sehingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Meurasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, seorang musafir dari Venetia atau Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik At-Tir pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa yang diketahui selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Maka Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian Samudra Pasai menggantikan perang Sriwijaya di selatan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas
pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintah Sultan Malik Al-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan samudra yang penting adalah lada, telur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang disebut Raihan. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai KRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1060 M. ARP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdullah As-Sikli untuk membaca bukunya.